Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Darul Ummah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut lagi pengajian kita dari kitab Muta'alim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi kama qila li Muhammad ibn Hasan bin Abdullah Syi'run. Sebagaimana Muhammad bin Hasan bin Abdullah di dalam syairnya mengenai ilmu, bahwasanya dalam syair tersebut ta'allam, belajarlah, ta'allam, belajarlah, fa innal ilma zainun li ahli, karena ilmu itu zainun, hiasan, li ahlihi, untuk pemiliknya. Jadi orang kalau memiliki ilmu berarti dia memiliki hiasan di dalam hidupnya. Bukan cuma sebagai hiasan bagi pemilik ilmu itu, tapi wa fadlun wa inwanun likulil mahamid, adalah keutamaan, inwan menjadi tanda likulil mahamid, bagi setiap perbuatan terpuji. Ya, perbuatan terpuji itu apabila dilakukannya dengan ilmu, dan ilmu ini menjadi tanda, menjadi alamat. Ini orang ibadahnya pakai ilmu apa enggak? Nah, kalau pakai ilmu ketahuan dia pakai ilmu nih. Kalau nggak pakai ilmu ya ketahuan juga bahwasanya perbuatannya nggak pakai ilmu. Tetapi kalau pakai ilmu nanti ada keutamaannya yang bisa kita lihat, dan juga ada hiasan. Ada ilmu itu hiasan bagi pemiliknya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan jadilah mustafidan, orang yang mengambil faidah, kulla yaumin, setiap hari, ziyadatan, bertambah-tambah. Maka bertambah-tambahlah di dalam mencari manfaat setiap hari. Setiap hari nambah, minal ilmi, daripada ilmu. Jadi siogianya kita ini setiap hari harus nambah ilmu. Sia-sia kalau waktu terlewatkan begitu saja. Sebab waktu itu, kata waktu ini, laudu ila yaumil qiyamah, aku nggak akan berbalik, nggak akan kembali, nggak akan mundur sedikit pun. Aku akan jalan terus nanti nyampe hari kiamat. Jadi rugi kalau kita tidak mengambil manfaat dari hidup kita ini. Bagi penuntut ilmu, jadikanlah setiap hari itu nambah-nambah ilmu, pandai-pandai mengambil manfaat. Wasbah fi buhuril fawaid, wasbah, dan berenanglah di dalam lautan-lautan faidah. Apa di dalam laut itu ada faedah, ambil, ada manfaat, ambil. Jadi berenang, yang artinya berusahalah. Kita jangan berhenti, kita jangan malas-malasan, senantiasa kita mencari ilmu. Tafaqoh fa innal fiqha afdalu qaidin, maka tafaqoh, pelajarilah ilmu fikih terutama. Karena ilmu fikih itu seutama-utamanya qaid, tujuan kita, seutama-utamanya duduk kita, seutama-utamanya tujuan kita. Sebab dalam hidup kita ini butuh ilmu fikih. Kalau dalam bahasa lain ya ilmu syariat gitu ya. Orang sholat pakai fikih dengan tidak pakai fikih ya beda sholatnya. Hidup ini man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Pertama-tama tafaqaha dulu. Pelajari hukum, pelajari fikih. Ya sebanyak apapun zikir, sehebat apapun ibadah kita, kalau tanpa fikih kita tidak tahu
yang batal yang mana, yang tidak batal yang mana, yang hak yang mana, yang tidak hak yang mana. Maka pertama-tama ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu fikih. Jangan sampai sudah sejauh itu kita melaksanakan ibadah atau perjalanan kita, nggak taunya yang kita lakukan dalam keadaan salah karena kita tidak paham, tidak mengerti, dan tidak mengetahui ilmu fikih. Ilmu fikih ini ilmu yang paling afdal, ilal birri wa taqwa wa adalu qasidin, untuk mencapai ibadah, mencapai bakti kita, mencapai takwa dan sebaik-baiknya tujuan. Jadi tujuan kalau belajar yang pertama itu ilmu fikih dulu pelajari. Setelah fikih silakan nanti mau lebih mendalami lagi, lebih mengetahui lagi, lebih jauh lagi. Jangan sampai kita barangkali tidak berhenti zikirnya, sholatnya juga tidak berhenti melaksanakan sunnahnya, nggak taunya wudunya salah, tidak pakai niat misalnya, atau tidak menyempurnakan yang wajib sehingga tidak sah kalau wajib itu ditinggal. Jadi alangkah ruginya capek kita yang telah kita lakukan. Betul, ada yang bicara bahwasanya ibadah urusan hati antara kita dan Allah, betul, nggak salah. Tapi hubungan dengan Allah harus suci, harus thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan menerima kecuali yang baik. Untuk mencapai suci, untuk mencapai sah adalah dengan mengetahui ilmu fikih. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, maka adapun sesungguhnya ahli fikih yang warok satu orang ahli fikih yang warok, yang betul, asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Asyaddu, lebih susah, lebih dahsyat, lebih belangsak setan, ala syaitan, atas setan, min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ibadah. Jadi ahli fikih, orang yang paham, orang yang punya ilmu, satu orang itu lebih susah bagi setan untuk menggodanya, untuk menghasutnya, untuk merusaknya, daripada 1000 abidin, 1000 orang ibadah. Maka perhatikan ilmu. Ya, ada bahasa kita beradab. Ya, beradab tanpa ilmu, adab yang seperti apa? Ilmu dulu. Sebab dengan berilmu nanti kita akan tahu bagaimana cara kita beradab. Ya, kalau kita adab dulu, cara beradab seperti apa kita nggak tahu. Terhadap orang tua harus bagaimana, terhadap guru harus bagaimana, begitu terhadap sesama harus bagaimana. Gimana kita bisa beradab kalau kita tidak tahu ilmunya? Maka apakah pelajari ilmu, terutama hukum, ilmu fikih. Dari ilmu fikih dah nanti kita akan paham apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Karena orang yang paham, orang yang ngerti, seorang fakih, itu bagi setan lebih susah, lebih sulit daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Demikian, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Perhatikan, ilmu ini bukan perkara sunnah untuk dipelajari, tetapi fardhu, hukumnya wajib. Kapan waktunya? Dari mulai kita lahir, dari mulai kita buayan, bahkan sampai liang lahat. Saking itu bahasa siloka, saking wajibnya ilmu dan nggak boleh berhenti. Dari buayan sampai liang lahat kita masih berkewajiban untuk ilmu. Masih kecil ilmu anak kecil, lagi muda ilmu muda, lagi tua ilmu tua, dan paling akhir ilmu persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga manfaat untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.